Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami cinta padamu Tuhan. Seperti tanah yang tandus, yang kering, yang membutuhkan air, demikianlah jiwa kami menanti-nantikan Engkau. Engkaulah satu-satunya pribadi yang akan memuaskan seluruh hasrat hati kami. Engkaulah Tuhan yang akan membuat kami teguh berdiri dan menjadi pemenang. Setiap kami akan teguh berdiri dan menjadi pemenang. Karena Engkau sudah menang. Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan dunia. Dan Engkau telah mengalahkan segala-galanya. Dan Engkau tinggal di dalam diri kami saat ini. Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya senang sekali pada kesempatan berikut saya bisa berdiri di sini untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Sebelum saya menabur firman Tuhan, Bapak Presiden kita mengatakan dunia tahun ini sedang berat dan tahun depan gelap. Betulkah pernyataan saya ini? Presiden yang ngomong bukan saya. Dunia saudaraku ya, dunia sedang berat dan tahun depan gelap. Mendengar pernyataan tersebut, apa respon kita saudaraku? Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang masa bodoh, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang pura-pura nggak ngerti. Tapi itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Saya ingin katakan kepada kita semua jemaat Tuhan, saya berdiri bukan untuk mengajar saudara, tapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan saudaraku. 2700 tahun yang lalu. Umur saudara berapa? Firman Tuhan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan 2700 tahun yang lalu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. 2700 tahun yang lalu nubuat Nabi Yesaya itu sudah disampaikan saudaraku. Dan tahun depan kita akan melihat penggenapannya saudaraku. Sekarang sedang berjalan dalam penggenapannya. Ya, beberapa bagian di Inggris saudaraku ada kesulitan dapat makanan, di Amerika juga, di Italia juga saudaraku. Jemaat Tuhan jangan takut. Jangan takut. Saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan bukan untuk menakut-nakuti saudaraku. Tapi supaya saudara melihat Tuhan bahwa Dia benar dalam segala perkataannya, bahwa firman-Nya tidak ada yang pernah gugur, bahwa Dia dapat diandalkan dalam segala situasi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menghakimi Mesir, saudaraku, di mana umat Tuhan? Dalam perlindungan penjagaan. Mereka terpelihara. Mereka tidak mengalami semua kutuk-kutuk. 10 tulah mereka nggak ngalamin, saudaraku. Mesir ngalamin semua. Tapi umat Tuhan terpelihara, saudaraku. Ketika Allah harus membinasakan seisi dunia ini dalam air bah, saudaraku, seluruh dunia dibinasakan, saudaraku. Anak Tuhan ada di mana? Di dalam bahtera. Kalau tahun ini dan tahun depan, saudaraku, kegelapan, hal-hal yang sulit terjadi sama kita, ingatlah selalu. Tuhan yang menolong Nabi Nuh, Tuhan yang menolong umatnya Israel, itu Tuhan yang Abalov Cikarang. Dan Dia ada di sini. Nggak peduli bagaimana situasi kita. Karena kita hidup bukan tergantung diri kita, kita hidup karena Tuhan. Saudaraku, kita hidup karena penetapannya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita masih hidup gini? Pernah bertanya-tanya, kenapa kita masih hidup gini? Apakah kita hidup menanti-nantikan jadwal pemanggilan? Halo, hati saya sedang berduka, saudaraku.
Beberapa hari yang lalu saya harus menguburkan saudaraku, jemaat. 8 tahun yang lalu dia terakhir komsel di tempat kami. 8 tahun yang lalu. Lalu hilang saudaraku. Tidak di komsel dan juga tidak di Badaraya. Saya tidak tahu apakah ada model kayak begitu di ruangan ini. Saya tidak tahu saudaraku ya. Tetapi itu terjadi di komsel saya. Lalu meninggal dia saudaraku. Nggak sakit, dia tidur saja tidur. Lalu begitu bangun nggak bangun-bangun saudaraku. Bukankah itu bisa terjadi sama kita? Halo? Ntar malam kita tidur saudaraku, belum tentu kita bangun pagi loh saudaraku. Jangan terlalu percaya diri saudaraku. Bisa terjadi saudaraku, kita tidur tiba-tiba besok nggak bangun saudaraku. Dan di hadapan Bapa ketika kita pulang saudaraku, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan hidup kita? Apakah kita sudah menyelesaikan panggilan rencananya saudaraku? Saudaraku, ketika itu disampaikan kepada saya, Darwin Napitupulu, saudaraku ya, Darwin Napitupulu langsung mengatakan, lu kalau seneng-seneng di sana sini saudara. Kalau meninggal kenapa lu datang ke Abalov MTAS? Itu Darwin Napitupulu saudaraku. Iya dong, nggak tahu dengan Bapak Mayone, Bahan, Pak Sian. Saya Darwin Napitupulu kayak begitu saudaraku. Lu kenapa kalau meninggal baru datang ke sini? Karena nggak ada pendeta yang mau nguburin saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan, tapi tetaplah saudaraku. Saya bukan saya yang lama. Ketika saya Darwin Napitupulu menolak itu, saya dengar suara Tuhan. Nak, aku pun menerima kamu tanpa syarat. Tuhan tuh terima saya tanpa syarat saudaraku. Nggak ada kepatutan, nggak ada kelayakan saya untuk diterima. Semua karena kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita layani saudaraku. Kita kuburkan. Cuman pesan Tuhan sama kita semua saudaraku. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita akan selalu hidup panjang saudaraku. Kita tidak tahu. Oh satu lagi saudaraku. Ini baru 2 hari atau 3 hari ya. Jemaat kami umur 1 tahun. 1 tahun saudaraku ya. Bukan berjemaat 1 tahun. Tapi benar juga berjemaat 1 tahun. Karena usianya baru 1 tahun saudaraku. Sakit diabetes. Pernah dengar sakit diabetes, sakit gula? Umur 1 tahun. Pernah dengar? Dan gagal ginjal. Umur 1 tahun. Saya waktu berdoa saudaraku. Kok bisa ya 1 tahun? Itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin bisa mungkin. Di depan hidup kita ke depan saudaraku. Tapi ingat. Bukan supaya kita takut saudaraku. Itu hal yang mustahil. 1 tahun bisa diabetes. Makan apa dia? Minum apa saudaraku? Saya nggak etis kalau saya menyebutkan di mimbar ini saudaraku. Tapi ceritanya begini saudaraku. Orang tuanya, maaf ya, suka minum minuman tertentu. Dia suka. Lalu nggak habis kan? Dia taruh di situ. Anaknya ngambil saudaraku, diminum. Orang dewasa mungkin organ tubuhnya siap. Menghitungnya saudaraku, mengkalkulasi dan tapi anak kecil kan nggak ngerti, organnya belum kuat. Akhirnya kena dia saudaraku. Jadi hal sedih, nangis, campur baur saudaraku. Tapi itulah sebuah fakta. Bukan yang terakhir kali. Akan ada lagi dan lebih varian lagi. Karena dunia ini sudah rusak. Kegelapan menutupi dunia ini. Pesan Tuhan, bangkitlah. Menjadi teranglah. Jadi ketika kita tahu kegelapan sedang berjalan ke depan dan menggelapkan dunia ini, berarti Tuhan sedang menyiapkan supaya dia akan memunculkan terangnya di tengah kegelapan. Karena terang itu hanya cocok di tengah kegelapan, saudaraku. Kalau terang di tengah terang, silau katanya ya, saudaraku ya. Lilin berguna nggak di tengah siang hari bolong? Tapi ketika malam, mati lampu, PLN, saudaraku, lilin berguna banget. Berguna banget. Terang itu hanya dibutuhkan ketika di tengah kegelapan. Nah, kegelapannya akan segera. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan engkau di SPK, di Komsel, di MOU, di WB, di Pria Sejati, di pelayan-pelayan yang ada di sini. Untuk maksud itulah Tuhan akan munculkan saudara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mendengar berita-berita seperti ini, jangan kau takut, jangan kau gentar. Karena saudaraku, dunia ini Tuhan yang ngatur. Gak ada yang mau bilang amin? Ya. Sejatinya Tuhan yang ngatur, saudaraku. Tuhan yang ngatur. Ketika zaman Ahok, pada waktu itu saya udah ngomong, saudaraku, ketika zaman Ahok, saudaraku,
Tuhan memisahkan antara orang Kristen sama gak Kristen. Langsung terjadi perbedaan di kantor-kantor, di kampus, di sekolah, langsung kelihatan bedanya. Tapi sejak zaman jenderal-jenderal yang ramai viral di medsos saudara, Tuhan sedang memisahkan orang Kristen dan murid Kristus. Saya akan jelaskan ini untuk menjelaskan tema kita, bersukacitalah senantiasa, saudaraku. Apakah saudara bersukacita pagi hari ini? Ini bukan ibadah kedukaan, saudaraku. Ini ibadah bagaimana kita menikmati Kristus karena Dia di tengah-tengah kita. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, slide kedua, saudaraku. Saya sampaikan di sini. Pada awalnya semua kita ini adalah seperti gambar ini, saudaraku. Kita orang yang beragama Kristen. Kita suka melibatkan Tuhan. Sebelum kita pelayanan kita berdoa, Tuhan urapi aku Tuhan. Aku ingin menjadi worship leader, aku ingin jadi singer, aku menjadi pemusik, aku ingin jadi usher, urapi aku Tuhan, urapi aku. Ketika saya baru jiwa baru, saudaraku, baru bertobat dulu, pelayanan pertama saya jadi usher 2,5 tahun, saudaraku. Dan seluruh jemaat saya kenal. 2,5 tahun begini depan saudaraku. Tapi bukan itu masalah itu, saudaraku. Sebelum saya jadi usher di rumah, saya 1 jam berdoa. Saya berdoa. Doa saya begini, Tuhan, layakkan aku Tuhan. Tahirkan aku dari segala kecemaran. Kuduskan aku Tuhan. Supaya tak kalah aku nanti bersalaman dengan jemaat. Biar jemaat boleh merasakan Kristus. Kalau aku akan mengantarkan jemaat ke tempat duduknya, dia mendapatkan tempat yang terbaik supaya dia mengalami Kristus. Itu doa saya sebelum saya menjadi usher, saudaraku. Sebelum saya bertugas hari Minggu jadi usher, di rumah saya sudah berdoa 1 jam untuk itu. Saya lakukan itu 2,5 tahun, saudaraku. Saya menikmati itu. Itu pelayanan yang istimewa bagi saya. Kenapa? Karena dari begitu banyak, kenapa saya dipilih jadi usher, saudaraku. Ada begitu banyak pelayanan. Ada begitu banyak orang, saudaraku. Tapi saya dipilih jadi usher. Saya senang, saya sukacita, saudaraku. Dan saya selalu berdoa. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Kita juga kan kalau mau makan berdoa juga kan, saudaraku. Kalau mau berangkat ke sini sudah berdoa enggak? Berdoa kan? Bangun pagi kita berdoa. Sebelum tidur kita juga berdoa. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali saudaraku dikasih Tuhan, kita selalu melibatkan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan. Pada awalnya harus demikian, saudaraku. Tapi enggak boleh berhenti sampai sini, kita harus masuk ke sebelah. Klik. Kita harus menjadi murid Kristus yang berorientasikan Kristus, dan kita selalu, saudaraku, mengejar Kristus, memperhidupkan Kristus di dalam diri kita setiap hari. Seringkali kita memandang Kristus ini seperti pada waktu Paskah, Jumat Agung, pas saat perjamuan kudus kita sering ini. Saudaraku, kalau dalam Paskah, Jumat Agung, saudaraku, begitu istimewanya perenungan tentang salib tersebut. Kenapa nggak renungan setiap hari, saudaraku? Kenapa berkatnya cuma sekali setahun? Kenapa berkatnya nggak setiap hari? Karena itu renungkanlah selalu. Saya memberikan landasan ini, saudaraku, supaya kita mengerti. Tidak ada sukacita yang dunia bisa berikan selain apa yang Beliau berikan kepada kita. Dan sukacitanya sukacita permanen. Saudara, permanen, tahu sukacita permanen? Senantiasa. Dia nggak pernah berkesudahan. Karena, saudaraku, sukacita itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5, 22, 23. Jadi sukacita itu buah roh. Kalau kita selalu memandang Dia, saudaraku, sukacitamu permanen. Kenapa sukacita kita kadang ada, kadang nggak ada? Saudaraku, ini kasih Tuhan, kenapa ada, karena nggak ada, saudaraku? Karena apa, saudaraku? Karena kita nggak setia memandang Dia, saudaraku. Kita harus memandang Dia terus, senantiasa memandang Dia. Dari waktu ke waktu. Entahkah kita sedang terpuruk, entahkah kita sedang bangkit, entahkah kita sedang sedih, entahkah kita sedang kebingungan, selalu pandang Dia. Dialah pusat sukacita kita. Nah, saudaraku, slide berikutnya, saudaraku. Apa yang membuat kita tidak bersukacita? Ada yang gambar itu, habis di PHK. Ada jemaat kami mengalami di PHK.
Sedih kami dengarnya, saudaraku. Ada juga jemaat kita yang di penjara, ada juga, saudaraku. Ada juga yang sakit nggak sembuh. Ada juga, saudaraku, terjerat dengan pinjol. Apa pinjol? Kayaknya nggak asing tuh kata-kata ya, saudaraku ya. Agak dekat di dalam pemikiran kita, saudaraku ya. Salah satu alternatif jalan keluar ketika kita kesulitan keuangan. Haleluya. Jangan haleluya, saudaraku. Itu tipu daya setan. Itulah jerat dari neraka, saudaraku. Saya katakan, jangan coba-coba main ke situ, saudaraku. Engkau tidak akan keluar semudah engkau masuk, saudaraku. Saya sampaikan ini, saudaraku, untuk mengenapi firman Tuhan. Akhir zaman akan datang masa yang sukar karena manusia mencintai dirinya, dan akar segala kesehatan adalah cinta akan uang. Saudaraku, uang itu adalah alat transaksi milik kerajaan dunia. Tuhan punya uang gak, saudaraku? Ya, Tuhan gak punya uang. Benar, saudaraku, Tuhan gak punya uang? Halo? Benar, Tuhan gak punya uang? Benar, saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan gak punya uang. Di sorga gak ada mesin cetak uang, gak ada. Tidak ada, karena itu bukan alat transaksinya dia, saudaraku. Itu alat transaksi dunia. Makanya antikris akan menguasai itu, saudaraku. Makanya kalau kita kini nggak menang dalam masalah keuangan, pada masa kesukaran, saudaraku, engkau akan sulit. Ini waktunya kita hidup di dalam penyangkalan diri dan terus memandang salib Kristus yang tadi, saudaraku. Tidak benar, saudaraku, bahwa kita nggak bisa bersuka cita karena tadi gambar-gambar tadi, saudaraku. Habis di PHK, sakit dan penjara atau riba, enggak. Respon kita terhadap itulah yang membuat kita nggak bersuka cita. Kalau respon kita terhadap Kristus selalu mengalirkan kita sukacita. Mau tahu dari mana? Gampang, saudaraku. Ada jiwa baru di waktu yang lampau di perjanjian baru. Masih ingat ceritanya, namanya Sakeus. Oh, dia pengen ketemu Tuhan. Lalu dia naik pohon, saudaraku, karena dia terhalang oleh murid-murid Tuhan. Dia nggak bisa, dia naik pohon. Tiba-tiba Tuhan berhenti lagi perjalanannya. Sakeus turun. Karena hari ini juga aku harus singgah di rumahmu. Oh, senang sekali Sakeus. Karena seluruh warga, saudaraku, menolak dia. Yesus yang menjadi primadona, yang diikuti, yang sangat viral banget pada waktu itu, tiba-tiba ngomong sama dia. Sakeus nyampah bunga, saudaraku. Dia jamu. Tidak hanya Yesus, seluruh undangan dijamu semua, diundang makan, saudaraku. Tapi tiba-tiba banyak gosip-gosip sana sini. Digosipin, masa sih seorang nabi makan sama pemungut cukai? Masa sih kalau dia ini, gimana sih campur sama orang berdosa? Ini kaum agamawan, saudaraku ya, orang-orang fanatik, saudaraku. Saudara lihat, pada waktu itu, saudaraku, apa yang Sakeus lakukan? Dia nggak marah-marah, nggak bilang begini, woi, ngomongin gue ya, lu julitin gue ya, nggak ngomel gitu, saudaraku. Dia diam, saudaraku. Dia nggak pusing sama orang, karena dia tahu berespon yang benar, saudaraku. Dia nggak pusing sama kejahatan di luaran sana. Dia responi dirinya, saudaraku. Kalau ada di antara kamu yang pernah saya bohongin di waktu yang lampau, saya akan ganti 4 kali lipat. Dan setengah dari harta saya akan perserahkan. Beberapa orang mengatakan, amsyong deh ketemu Yesus miskin langsung setengah. Ya kan? Kelihatannya miskin setengah, saudaraku. Padahal dia menjadi orang yang paling kaya raya. Karena dia, saudaraku, rela menyangkal semua yang telah mengikat dirinya bertahun-tahun. Dan dia memiliki Kristus, pencipta langit dan bumi, yang hidup kekal, yang bisa memberikan sukacita permanen, saudaraku. Itu menjadi milik Sakeus, saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana dengan seorang pemuda yang kaya raya yang datang, guru, bagaimana supaya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah? Lakukan firman Tuhan, karena dia orang Yahudi, Yesus menggunakannya. Sudahkah engkau melakukan 10 perintah Allah? Ya sudah, sejak muda aku bilang begini. Kalau demikian, juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah ke orang miskin dan ikutlah kepada aku. Langsung anak muda yang kaya raya itu sedih hatinya.
Karena hartanya banyak, saudaraku. Dia mendapatkan hartanya tapi kehilangan Yesus, sumber segala sumber, saudara. Hari ini semoga saudaraku bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Respon kita terhadap Kristuslah yang menentukan kita bahagia, sukacita atau tidak. Bukan respon kita, saudaraku, kepada yang lain, kepada Kristus saja, saudaraku. Nah, hari ini saudaraku kasih Tuhan, saya ingin kita masuk kepada tema firman Tuhan. Slide berikutnya. Filipi 4 ayat 4, saya ajak kita baca firman Tuhan. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata bersukacita ini adalah perintah, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa. Jadi bukan sekedar bersukacita. Tuhan memanggil kita bersukacita. Banyak orang bersukacita ketika naik gaji, promosi jabatan, dapat bonus, cuan besar, saudaraku. Banyak orderan Kang To masuk, saudaraku. Kita sukacita. Ini nggak salah, saudaraku. Tapi jangan lupa, pada saat-saat kita nggak untung pun kita harus bersukacita. Tak kala kita lagi tersandung pun kita harus bersukacita, saudaraku. Karena jangan-jangan ada pelajaran dari Tuhan ketika melalui ketersandungan tersebut. Tuhan memanggil kita untuk berpaling kepadanya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Coba lihat di sebelahnya, sudah ada sukacita belum? Coba lihat mukanya. Coba lihat, sudah sukacita belum? Oke, semua bersukacita, haleluya. Tapi jangan hanya bersukacita pada saat jam ibadah saja. Harus senantiasa. Bangun pagi kan, saudaraku, tiba-tiba ada nyanyian-nyanyian yang baru, saudaraku, ya. Haleluya. Ada yang ngerti nih, ada yang beberapa sudah nangkep, ada yang belum, saudara. Bisa kalau kita bangun pagi, biasanya di rumah kita tuh ada sesuatu yang suka bersuara. Bangun, 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 sekolah, 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 mandi, 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 buruan, buruan, buruan. Digedor-gedor, saudaraku, ya nggak? Ada kan, saudaraku? Itu nyanyian setiap pagi, saudaraku, ya. Itu nggak masalah, saudaraku. Tapi respon kita terhadap bangun, bangun, mandi, mandi, nanti terlambat, jangan terlambat, ayo, ayo, buruan. Respon kita terhadap situasi itulah yang membuat kita sukacita atau tidak. Nah, karena itu Tuhan perintahkan bersukacitalah. Haleluya. Kalau PKS saudara berkata, ayo komsel, komsel. Jangan bilang begini, komsel lagi, komsel lagi. Saudara harus bersukacita, haleluya. Aku akan berkomsel. Karena di sana aku akan mengalami Tuhan. Saudaraku, saya pernah tua. Saya berkomsel setiap minggu itu kurang lebih 3 komsel. Saya dikatakan, saudaraku, kenapa saya ada di komsel? Saya dikatakan, karena di komsel itu saya mengalami Tuhan. Saya nggak selalu ngajar, ada PKS-nya loh, saudaraku. Bahkan kadang-kadang saya nggak dikasih jatah ngomong, saudaraku. PKS saya terlalu urapan, saudaraku. Saya nggak dapat hak ngomong sedikit pun. Nggak apa-apa, saudaraku. Saya datang bukan untuk ngomong, saya ingin menikmati Kristus di komsel. Kenapa penatua ada di komsel? Jangan lupa, saudaraku, penatua pun bahan dasarnya orang berdosa. Saya nggak lebih tinggi daripada jemaat. Ketika saya ada di komsel, saya dipelihara oleh Tuhan. Saya dijaga, saya dilindungi. Saya dirawat, saudaraku. Saya dikoreksi. Saya dapat masukan, saudaraku. Dan itu memperkaya saya. Maka saya suka kembali lagi komsel. Rabu, Kamis, Minggu itu hari komsel saya. Sedang Selasa, Kamis, saya kompak. Yang lainnya saya meeting-meeting, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ibu-ibu, apakah ada yang merampas sukacitamu hari-hari ini? Saya sih sebenarnya sukacita, Pak. Cuman suami saya lelet. Ada yang begitu, saudaraku? Ada yang bilang begini, Pak, suami saya goblok. Belum kayak begitu, saudaraku. Saya percaya di Cikarang, Kerawang nggak ada itu, saudaraku. Nggak ada itu. Itu di luaran sana, saudaraku, ya. Saya ingin katakan, beritahu kepada saudara, kalau ada istri yang geluh bahwa suaminya itu paling goblok, yang paling goblok adalah siapa yang mau menikah sama orang goblok, itu paling goblok. Haleluya.
Yang paling bodoh itu orang yang mau menikah sama orang goblok. Itu bodohnya kuadrat, saudaraku. Haleluya. Bilang kepada suamimu, Papa, aku bangga sama kamu. Yes. Besok lakukan lagi ya Pak. Gitu. Justru karena dialah aku serupa Kristus, katakan. Saudaraku dikasih Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu akan menggunakan apapun dalam hidup kita supaya kita serupa Kristus. Jangan pikir Tuhan perlu malaikat-malaikat dari sorga kepek datang ke rumah kita, saudaraku. Enggak. Tuhan akan gunakan yang satu ranjang sama kita setiap hari. Yang satu atap dengan kita. Karena itu respon kita terhadap Kristus, respon kita terhadap firman, respon kita terhadap situasi tersebut, itulah yang menjadikan engkau bersukacita atau tidak. Dan kata bersukacitalah senantiasa adalah perintah. Menurut saudara, kalau ada yang melanggar perintah Allah, berdosa enggak? Halo? Siapa yang melanggar perintah Allah berdosa enggak? Berdosa. Jadi kalau kita enggak bersukacita, berdosa enggak? Beritahu, Pak, kalau enggak bersukacita kita berdosa loh, Pak. Bu, Ma, kalau kita enggak bersukacita kita berdosa loh. Saudaraku, gereja Tuhan dirugikan oleh jemaat-jemaat yang kemana-mana jutek. Selalu cepat melihat kesalahan seorang. Selalu bisa melihat dan mudah menghakimi di mana-mana, saudaraku. Gereja sangat dirugikan. Nah, perintah ini untuk kita. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, nggak ada yang bilang amin tuh, saudara. Karena masih mendarat di tengah-tengah kesulitan. Saudaraku, adalah mustahil kita dapat bersukacita senantiasa dengan kekuatan kita sendiri. Ingat sekali ulangi, adalah mustahil kita dapat bersukacita dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi adalah aneh dan janggal kita diperintahkan untuk bersukacita di saat kita sedang sulit. Tapi perintah adalah perintah. Pelanggaran terhadap perintah nggak bisa ditolerir, nggak bisa dikompromikan, saudara. Berdosa. Saya katakan adalah mungkin kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan jika fokus kita kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, ingat janji-janji firman-Nya. Nah, saudaraku, bagaimana kita dapat bersukacita? Saudaraku dikasih Tuhan, Filipi 4 ayat 4 ini ditulis oleh siapa, saudaraku? Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Roh Kudus yang menggunakan seorang orang khusus pilihannya, yaitu Rasul Paulus di tahun 64 Masehi. Mungkin kita berpikir, wah yang ngomong bersukacitalah senantiasa ini, bersukacitalah. Dalam kitab Filipi itu dituliskan kurang lebih 16 kali kata sukacita, saudaraku. Kita langsung berpikir, wah pasti yang nulis ini orang yang sukses, orang yang kaya raya, orang yang berhasil di sana sini, orang yang hebat, orang yang super semuanya. Saudaraku, yang menulis ini, dia menuliskannya dari dalam penjara di Roma. Kapan usianya? Pada waktu dia menuliskan itu, saudaraku, dia sudah berusia 66 tahun. Waktu dia menulis, bukan dalam keadaan yang sehat-sehat bugar. Dia punya duri dalam daging. Dia punya utusan iblis, saudaraku, yang mengocoh dirinya supaya dia tetap rendah hati, saudaraku. Di dalam dirinya, dia lebih banyak di penjara, saudaraku. Dan sering mengalami kesulitan demi kesulitan. Riwayat pelayanannya, dia sangat sulit sekali, saudaraku. Bahkan dikatakan, aku menulis dengan huruf-huruf yang besar. Berarti dia punya problem soal matanya, saudaraku. Karena dia seorang pembaca. Dan dia seorang penulis. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua, dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, ini dia tulis di Makedonia kepada jemaat di Korintus, dia katakan begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerilah, lebih sering di dalam penjara, sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan.
3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini, yang nulis ini. Yang nulis bersukacitalah, itu orang yang mengalami itu, saudaraku. Haleluya. Kita berpikir yang nulis ini adalah orang yang sukses jaya nih. Di mana-mana sukses. Enggak, dia mengalami sangat kesulitan lebih daripada kita. Tadi malam saya tidur sama anak kami, Andre. Kita diskusi merenungkan tentang Paulus. Kita dua-duanya di jamaah Tuhan. Kenapa saudaraku? Kok ada ya orang bisa hidup kayak Paulus kayak begini ya? Hidup susah sekali, menderita sekali. Tetapi dia berbahagia. Banyak orang saudaraku di tengah kesuksesan pun menderita saudaraku. Dia di tengah segala penderitaan berbahagia. Banyak orang di tengah kesehatan, kesuksesan tapi hidupnya susah saudaraku. Dia khawatir, dia takut, dia kecewa dan sebagainya saudaraku. Tapi Rasul Paulus saudaraku, dia berbahagia di dalam penderitaan. Saudaraku, kapan itu ditulis? Menjelang kematian Rasul Paulus. Dan akhir dari penjaraan Rasul Paulus itu dipancung saudaraku oleh Kaisar Nero. Dialah yang menuliskan kata bersukacitalah senantiasa. Di waktu yang lampau ada anggota komsel kami saudaraku. Dulu kita injilin saudaraku. Injilin susah banget. Bertahun-tahun nginjilinnya saudaraku. Nginjilin, doain, besukin, injilin, doain, besukin bertahun-tahun saudaraku. Sakitlah dia. Kita doain saudaraku. Ketika sakit gak sembuh-sembuh, akhirnya dia berjumpa Tuhan saudaraku. Berjumpa Tuhan, dia jamaah Tuhan. Tahu saudaraku, dia ngomong kayak begini. Saya ikut Tuhan bukan karena saya mau disembuhkan. Bahkan kalau akhirnya pun Tuhan tidak sembuhkan saya tetap ngikut Kristus. Karena saya ngikut Kristus bukan saya minta sembuh, tapi karena Kristus juru selamat saya. Saudaraku, dia pulang ke rumah Bapa dengan sukacita seperti jenderal perang yang menang, saudaraku. Tadinya alot, susah banget kita injilin. Tapi ketika dia jumpa Tuhan, saudaraku, sekalipun aku tidak sembuh dengan penyakitku ini, aku terus mengikut Kristus, aku terus menyembah Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengecewakan aku. Sama seperti Polikarpus, saudaraku, murid Rasul Yohanes, saudaraku. Dia pemberita Injil, saudaraku. Dia ditangkap, dipenjarakan, di tiang kayu. Dia mau dibakar, mau dihukum mati, dibakar, saudaraku. Hidup-hidup. Dia bilang begini oleh tentara-tentara Roma yang menangkap dia. Cukup menyangkal Kristus saja. Kita akan minum kopi di sebelah kita sukacita. Cukup sangkal saja dengan kata aku gak percaya Kristus. Kita minum kopi. Tapi kalau engkau tidak menyangkal dia, api ini akan membakar seluruh tubuhmu. Polikarpus yang umur 80 tahun kesekian, udah tua saudaraku. Dia ngomong begini. Berpuluh-puluh tahun aku melayani Kristus dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Kenapa aku harus menyangkali dia yang telah memberi hidupnya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan aku? Kenapa aku harus menyangkal dia? Api kecil seperti ini tidak akan lebih besar dari api neraka yang akan membakarku dalam kekekalan. Lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Polikarpus yang tua, saudaraku. Hari ini saya ingin katakan kepada kita semua. Respon kita terhadap Kristus, respon kita terhadap firman Allah, itulah sumber sukacita kita. Kalau sampai saat ini ada orang yang masih tidak bahagia, pasti engkau dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh masalahmu, oleh semuanya itu. Hari ini berpalinglah kepada Allah. Berpaling kepada Tuhan. Pandang dia yang di kayu salib sana. Lupakan semua masalahmu, pandang Kristus. Jangan lupakan Kristus, jangan lupakan firman-Nya, lalu memandang masalah. Itulah bencana kita. Berpaling dari masalah kita. Berpaling, saudaraku, pandang Kristus. Di sanalah sukacita permanen itu ada, saudaraku. Dia yang telah mengalahkan dosa, dia yang telah mengalahkan maut, dia yang telah mengalahkan dunia. Yang pernah berkata, jika boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dialah yang telah menang itu, saudaraku.
Ketika kau mentaati Dia, sukacitamu permanen, saudaraku. Kenapa kita diperintahkan bersukacita dalam Kristus? Karena Filipi 3 ayat 9, saudaraku. Filipi 3 ayat 9 katakan begini, saudaraku. Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Rasul Paulus bukan karena dia merasa mengejar Tuhan dan sebagainya, enggak, karena anugerah. Dia mengatakan bahwa dia menerima kebenaran itu karena anugerah. Rasul Paulus mengatakan itu, saudaraku. Dan itu juga terjadi bakal kita. Bahwa kebenaran kita adalah karena anugerah. Katakan amin. Saudaraku, saudara mungkin belum mengerti, saudaraku, maksud arti kata ini, saudaraku. Agama lain, saudaraku, dia harus apa, saudaraku? Dia harus berpuasa. Dia harus berkurban. Dia harus berbuat baik dan belum tentu selamat, belum tentu benar, saudaraku. Ada yang sampai menyangkali dirinya, mengurangin ini, berpuasa begini-begini, nggak dapat kebenaran. Tapi sekali engkau percaya kepada Kristus, engkau mempersembahkan hidupmu kepada Kristus, engkau menerima anugerah kebenaran itu, engkau dipandang benar di hadapan Allah. Dipandang benar, dibenarkan oleh Allah karena kepercayaan kepada Kristus. Saudaraku, Kristus yang mengerjakan dalam diri kita. Sehingga saudaraku, meskipun orang mengatakan, menjelek-jelekan, membuli kita, apaan loh orang Kristen kayak begini. Jangan responi segala pencemooh-pencemooh tersebut. Responi saja apa kata Tuhan. Kita dipercayakan anugerah karena kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran kita itu karena anugerahnya. Yang kedua, saudaraku, Filipi 4 ayat 7. Kenapa kita diperintahkan untuk bersukacita dalam Kristus? Karena Filipi 4 ayat 7 katakan demikian, saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat, saudaraku. Karena damai sejahtera. Dunia ini telah kehilangan damai sejahtera. Apa buktinya, saudaraku? Saya perhatikan ya. Saya mulai buktikan. Orang yang punya mobil satu nggak cukup mobil satu, pengen mobil dua. Orang yang punya rumah satu nggak cukup rumah satu, rumah dua. Orang yang, saudaraku, sudah punya istri satu pengen, di Abal Cikarang nggak ada, saudara. Tapi di luar banyak, saudaraku. Banyak, saudaraku. Ya kan? Dia udah punya, nggak ada puas-puasnya. Tetapi saudaraku, meskipun kita mungkin tidak mengecap semua yang baik dari dunia ini, hati kita, saudaraku, penuh damai, saudaraku. Kita tidak mengejar apa yang dunia kejar. Kita mengejar Kristus yang telah dulu datang dalam hidup kita, menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Bukankah saudara bersukacita mendengar kebenaran ini? Damai sejahteranya akan memelihara kita. Hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mungkin kok khawatir, Tuhan, kontrakan saya belum ada nih. Saya mau bayar bagaimana, Tuhan? Anak saya baru masuk sekolah, saya nggak tahu uang bayaran bulan depan. Saya katakan, saudaraku, apakah dengan khawatir uang bayaranmu cukup? Uang kontrakanmu ada? Kita tidak bisa menambahkan sahasta dalam jalan hidup kita dengan kekhawatiran. Tetapi tak kalah kita damai sejahtera, memandang kepada Kristus. Kita memandang kepada Kristus, damai sejahteranya memelihara kita. Akhirnya, saudaraku, kita akan melihat bagaimana anugerahnya itu hidup nyata. Nah, saudaraku kasih Tuhan, buktikanlah kebenaran ini, saudaraku. Berikutnya, saudaraku, kenapa kita diperintahkan untuk bersukacita dalam Kristus? Filipi 3 ayat 20-21, saudaraku, dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Karena anugerahnya kita ini warga negara kerajaan sorga. Kaki kita di Cikarang, di Kerawang, saudaraku. Tetapi sejatinya diri kita, manusia rohani kita, sejak kita lahir baru, kita anggota kerajaan sorga, kita warga negara kerajaan Allah, saudaraku. Raja kita adalah Bapa kita, saudaraku. Bangga punya raja Bapa kita. Beberapa orang baru
baru anak lurah aja udah bangga. Jadi anak lurah aja bangga banget, saudaraku. Ini Bapa kita, ini Raja yang menciptakan langit dan bumi, disembah di sorga dan di bumi, saudaraku, dan kerajaan kekal permanen, saudaraku. Dia menjadi Bapa kita. Dia memanggil kita untuk berhimpun dekat dengan Dia. Kita warga kerajaan sorga. Beritahu kiri kanan, kamu warga kerajaan sorga. Tidak ada dasar bagimu untuk khawatir, takut, susah hati. Engkau harus selalu bersuka cita. Karena kita, ya tampangnya kayak begini, hitam kecil, saudaraku, nggak punya apa-apa, saudaraku. Gini-gini, warga kerajaan sorga loh. Aku dimiliki oleh penghuni sorga, si penguasa sorga itu. Haleluya. Ya, bersukacitalah. Yang berikutnya, saudaraku, kenapa kita diperintahkan bersukacita dalam Kristus? Filipi 4 ayat 13 katakan demikian, saudaraku. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, saudaraku. Segala perkara. Segala perkara. Apa itu perkara, saudaraku? Ada yang khawatir, Tuhan, saya ini jodohnya siapa sih? Saya tulang rusuknya siapa ya Tuhan? Mungkin ada yang berdoa begitu, khawatir, takut, saudaraku ya. Ada juga yang berdoa, Tuhan, kenapa ya? Kok di kantor aku sudah kerja keras, sudah all out, aku selalu disalah-salahin. Kok aku udah bertahun-tahun gak ada promosi jabatan? Kok gajiku segitu-segitu aja Tuhan? Mungkin engkau bertanya-tanya itu, umat Tuhan. Saya ingin katakan, hidup kita gak tergantung gaji kita. Hidup kita gak tergantung jabatan kita. Kemarin tuh yang punya jabatan tiba-tiba sedetik langsung turun jabatan, hilang jabatan, saudaraku, dan siap-siap masuk penjara. Kemarin jadi penguasa kepala daerah, itu akan masuk penjara segera, saudaraku. Kekayaannya banyak banget. Saudaraku, janganlah kita minta hidup yang ringan, tapi mintalah kekuatan untuk memikul beban berat, tantangan berat, saudaraku. Kenapa? Karena Allah kita, Bapa kita, Sang Raja itu punya kekuasaan yang tidak terbatas. Tidak terbatas ketika kita berpaling kepadanya, mengandalkannya, saudaraku. Sukacitamu selalu hadir setiap saat, saudaraku. Karena Dia selalu hadir setiap saat. Istri kita, suami kita, bos kita, pendeta kita nggak selalu hadir, tapi Dia selalu hadir. Di mana dirimu ada, Dia hadir. Bahkan sebelum kau hadir di sebuah tempat, Dia sudah ada di sana. Sebelum kita memasuki masa depan, Dia sudah menanti kita di sana. Tidak hanya di sana, di sini pun Dia sedang hidup dalam diri kita untuk memastikan kita tepat berjalan bersamanya. Jadi saudaraku, masih adakah kita alasan untuk tidak bersukacita? Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah sukacita itu adalah perintah. Dan hari ini kepadamu diperhadapkan memilih untuk bersukacitalah atau tidak. Dan yang terakhir, saudaraku, dikatakan Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahasa Indonesia terjemahan kurang tepat. Dia katakan keperluan. Tapi bahasa Inggrisnya dua kali terjemahan, dia katakan your need, kebutuhan. Karena kita harus bisa membedakan, saudaraku, antara kebutuhan dan keinginan. Karena kebutuhan kita tuh ada batasnya, keinginan kita nggak ada batasnya, saudaraku. Kebutuhan saya makan sehari 2 kali, makan sehari 5 kali, saudaraku, membuat saya, saudaraku, lamban bergerak. Saya akan kelebihan kolesterol, asam urat, saya akan sakit gula dan sebagainya, saudaraku. Kebutuhan saya itu ada batasnya, keinginan saya nggak ada batasnya. Dan Tuhan ingin menjawab bahwa Allah akan memelihara kita, memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Penginjil kemakmuran telah memanipulasi firman bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Kristus datang untuk memberi kita hidup kekal. Hidup di dalam Kristus maksudnya. Tapi hidup yang dikatakan itu, saudaraku, ditafsirkan sebagai kemakmuran, saudaraku, penyesatan ya, saudaraku. Yang Tuhan maksudkan hidup yang unggul itu, hidup yang istimewa itu hidupnya Yesus. Dia ingin kita hidup di dalam Kristus.
kehidupan yang sejati, yang luar biasa itu saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu saudaraku bersukacitalah. Saudara bersukacita pagi hari ini? Saudara bersukacita di Komsel? Saudara bersukacita dengan pasanganmu, suamimu, istrimu? Haleluya. Benar? Amin saudaraku? Amin tuh amin. Amin. Haleluya. Jadilah sesuai iman saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, bersukacitalah senantiasa, itu adalah perintah. Memang untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya, itu firman Tuhan. Kenapa menjadi enggak indah? Karena kita ingin mendahului Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan yang memimpin hidup kita. Tapi kalau kita mendahului Tuhan, nggak ada kasih karunia kita. Jangan menjadi Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita ingin memaksakan kehendak kita, mau kita, saudaraku. Yang benar adalah hendaklah Kristus menjadi pemimpin kita, kita ngikut Dia. Nah, jika ketika kita mendoakan sesuatu, doa kita dijawab, berarti Tuhan sedang menambahkan semangatmu, pengharapanmu, supaya engkau lebih bergairah lagi berdoa. Tapi jawaban Tuhan itu nggak selalu iya dan menjawab, saudaraku. Kadang Tuhan juga menunda jawaban doa kita, amin. Nah, kalau Tuhan sedang menunda jawaban doa kita, berarti Dia sedang ingin menambahkan kesabaran dalam diri kita. Karena kita orangnya nggak sabaran nih. Kalau Tuhan menunda jawaban doa kita, karena Tuhan ingin melatih ketekunan dalam diri kita. Karena kita orangnya suka take it for granted. Kita mau kita aja saudaraku, supaya kita bertekun. Karena tidak ada satupun yang bisa menggantikan ketekunan saudaraku. Karena itu adalah jalan hidup yang Allah tetapkan untuk kita tapaki dengan penuh kesetiaan dari waktu ke waktu. Kita nggak bisa melompati. Kita harus jalan dengan tekun saudaraku. Lalu jika Tuhan tidak mengabulkan doamu, ingat saudaraku. Karena Ia sedang mempersiapkan yang terbaik bagimu. Dalam diri Allah itu, Allah adalah kasih. Tidak ada dusta, tidak ada ketidakbenaran dalam diri Allah. Dalam diri Allah dicari di mana enggak ada namanya gelap, tidak ada dusta, tidak ada ketidakbenaran. Karena Dia adalah kebenaran. Dia suci, Dia murni, saudaraku. Dan Dia adalah Allah kasih. Haleluya. Jadi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti Dia benci kita. Bukan berarti Dia tidak mendengarkan kita. Karena Dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Beritahu kepada kiri kananmu, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagimu. Karena itu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita datang sama Tuhan. Saya mengundang tim penyembahan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau Bapa kami. Amin Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup kita kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh Yesus. Saya jemput kita bangkit berdiri semuanya. Yang ku pegang. Mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan,
kepadamu Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biar musik menyanyikan lagu ini. Umat Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Allah. Tetapi Dia adalah Bapa kita. Dia adalah gembala jiwa kita. Jangan takut. Datang saja kepada Dia. Datang. Hampiri Dia. Ungkapkan isi hatimu kepada yang terdalam. Ungkapkan betapa engkau mencintainya. Ungkapkan betapa engkau berharap kepadanya. Dia ada di sana menanti-nantikan waktu ini. Dia sudah lama menantikan engkau datang mempersembahkan dirimu kepadanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Aku mengusir sakit penyakit apapun yang menyerang tubuh umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, pergi, keluar dalam nama Yesus. Aku berdoa saat ini melepaskan anugerah-Mu, supaya oleh bilur-bilur-Mu, jemaat-Mu sehat dan sembuhlah dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa Tuhan, supaya umat-Mu datang kepadamu. Umat Tuhan, berpalinglah kepada Tuhan. Berpalinglah. Dialah sumber sukacita kita. Dialah sumber damai sejahtera kita. Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Di dalam diri Kristus semuanya sudah lengkap, sudah selesai, sudah genap. Datang saja dan percayalah. Karena kebenaran kita karena anugerahnya. Kebenaran kita karena Dia yang memberi anugerah itu. Engkau adalah orang-orang benar, engkau adalah anak-anaknya. Sekali lagi, jangan percayai dusta dunia ini. Kita ada di bumi ini, tapi kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Kita tidak hidup dikuasai oleh hukum dunia ini. Kita hidup di bawah sebuah hukum yang berbeda, yang lain, yaitu hukum kerajaan Allah. Dia akan memerintah kita. Persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu. Haleluya. Engkaulah